Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilvia dengan NIM B1200218 dari kelas 21301. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel bencana alam. Kondisi geografis, demografis, sosiologis, dan historis Indonesia menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana. Sebagai contoh, kejadian gempa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, baik yang disertai kejadian tsunami maupun tidak, menunjukkan bahwa bencana alam merupakan ancaman nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Resiko bencana adalah kejadian yang kira-kira terjadi dan didesain untuk mengelola kejadian dan penanggulangannya tidak tepat. Gambaran risiko bencana di Indonesia juga diidentifikasikan oleh BNPB dalam buku RBI dengan berbagai macam kajian risiko bencana alam di seluruh wilayah Indonesia. Bencana alam menimbulkan banyak kerugian dan selama beberapa dekade terakhir ini, kejadian bencana alam telah meningkat sangat pesat. Besaran kerugian yang disebabkan oleh bencana alam berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia tergantung intensitas dan frekuensi kejadian bencana serta kerentanan dan kapasitas masyarakatnya. Berbagai upaya sangat diperlukan dalam mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan terjadi, sehingga mengurangi risiko, mencegah risiko, atau bahkan menghilangkan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat yang terbatas adalah jalan keluar paling sederhana atas rumitan masalah kebencanaan di Indonesia. Strategi ini diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap peningkatan jumlah ancaman bencana tersebut. Kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana diperlukan untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan untuk melindungi masyarakat setiap kali terjadi bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan upaya negara dalam melindungi segenap elemen bangsanya dari ancaman risiko bencana. Menjaga keamanan nasional melalui disaster risk management mutlak diperlukan untuk kedaulatan sebuah negara. Data di samping menggambarkan bahwa 10 tahun terakhir telah terjadi 23.953 kejadian bencana. Pada periode tersebut, bencana paling banyak terjadi pada tahun 2019, yaitu 3.885. Nah, yang paling sedikit itu tahun 2013, sekitar 1.784 bencana. Rata-rata kejadian setiap tahunnya yaitu 2.393,3 kejadian bencana. Tabelnya seperti di samping. Faktor-faktor terjadinya bencana alam disebabkan oleh alam ataupun manusia. Bencana alam adalah peristiwa atau musibah yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan masih banyak yang lainnya. Berikut faktor penyebab bencana alam. Yang pertama, adanya pergeseran atau pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan gunung meletus. Yang kedua, adanya pertemuan antara lempeng samudra dan lempeng benua di kerak bumi saling bergesekan dapat menyebabkan gempa bumi. Yang ketiga, naiknya gelombang air laut dengan cepat menyebabkan terjadinya tsunami. Yang keempat, penebangan hutan secara liar. Yang kelima, tidak melakukan reboisasi. Yang keenam, tidak menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah ke sungai yang menyebabkan banjir. Yang ketujuh, pemanasan global. Dampak terjadinya bencana alam. Yang pertama itu masalah kesehatan. Ketika air kotor dalam jumlah banyak menggenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapapun. Yang kedua, kerugian ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang terjadi yang di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis, bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Yang ketiga, sulitnya air bersih. Bila banjir datang, jumlah air bersih pun otomatis berkurang, padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti itu. Yang keempat, aktivitas warga terhambat. Terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat kondisi ini melanda. Dampak banjir bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah sehingga membuat mereka harus aktivitas mereka tuh harus terhambat. Yang kelima, munculnya korban jiwa. Nah, hadirnya korban jiwa sebagai dampak banjir bandang seringkali dikarenakan terseret arus atau luapan air yang tak terprediksikan. Kesimpulannya, ancaman bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam, memang memiliki tingkat dampak yang berbeda di setiap tempat. Setiap potensi keterpaparannya juga tidak mungkin sama. Namun, bencana sekali lagi merupakan sebuah hal yang dipengaruhi oleh banyak aspek yang melekat. Ancaman bencana tidak boleh jika hanya dipandang sebagai amarah alam belaka, melainkan merupakan implikasi dari banyak aspek. Setidaknya ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab tingginya kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana hidrometeorologi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada faktor geografis yang kurang menguntungkan. Yang kedua, kondisi masyarakat yang masih menganggap bencana sebagai hal alami dan bukan suatu hal yang penting, serta belum adanya kebijakan yang pro terhadap kebencanaan atau upaya sebuah langkah untuk perubahan.
Nah, kerentanan itulah yang kemudian harus diredukasi untuk mengurangi kerentanannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.